Terkait bagaimana penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur, saat ini kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani yang saat ini berada di RSUD TC Healers, Maumere. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana penanganan korban yang dilakukan di Rumah Sakit TC Healers di Maumere dan ada berapa banyak korban yang dirawat di sana, serta apa saja yang dibutuhkan oleh para korban pasca gempa yang terjadi? Silakan Irin. Ya, selamat siang Aldi. Saat ini memang benar saya berada di Rumah Sakit daerah TC Healers dan suasananya kalau saya bilang kehidupan di Rumah Sakit TC Healers sekarang sudah lebih kondusif karena perlahan-lahan pasien yang awalnya sejak hari pertama gempa dan masih sampai sekarang sebenarnya masih tinggal di tenda-tenda darurat di depan rumah sakit atau di ruang-ruang terbuka rumah sakit. Namun sekarang di rumah sakit ini, tepatnya di ruang Dahlia, sudah bisa kembali ke ruangan mereka masing-masing, dan ini tentu saja adalah kabar baik karena berarti bahwa kehidupan di rumah sakit atau kerjaan di rumah sakit akan jauh lebih ringan karena pasien pada akhirnya mendapatkan tempat tinggal atau tempat perawatan yang lebih layak. Dan untuk mengetahui selebihnya bagaimana rumah sakit ini berjalan, saya sudah bersama dengan direktur dari Rumah Sakit TC Healers sendiri, Dr. Paulus. Dr. Paulus, ini para perawatnya kayaknya hari ini sumringah ya dok ya? Karena sudah bisa kembali ke ruangan tempat mereka biasanya merawat pasien, ya itu bisa diceritakan kondisinya sejak hari pertama sampai hari ini, ada perubahan-perubahan apa yang sudah dijalani atau sudah dilewati oleh rumah sakit? Baik, terima kasih. Sama tugas langsung evakuasi langsung dan kemudian perawatan langsung di tenda. Ini menjadi masalah juga karena ada kapasitas pelayanan kita untuk istirahat di tenda. Dan tenda juga tidak selalu ada seperti itu. Kemudian dari hasil koordinasi kami juga dengan BPS dan juga dengan Kementerian PU, diarahkan untuk dari Kementerian PU ada tim yang datang kemudian melakukan asesmen pembangunan semuanya, dan mereka menempatkan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa bangunan itu bisa ditempati atau terbatas atau tidak boleh ditempati. Akhirnya di ruangan sini ada bisa ya dok? Sebetulnya mayoritas di gedung rawat inap ini jauh. Hari ini teman-teman nakes perawat bisa secara bertahap mengevakuasi. Dok, siapa menyapa teman-teman nakes boleh? Sambil kita nanti lihat ke ruang perawatan bersama dokter. Ibu-ibu, ini gimana? Sudah bisa kembali ke ruangan kerjanya? Senang tidak? Senang. Ibu-ibu dengan siapa ibu namanya? Suster ini. Suster ini sudah kerja di rumah sakit berapa lama? Dari tahun 2009. 2009 berarti 17 tahun ya? Udah remaja berarti kalau untuk usia manusia ya. Tapi Bu, berarti ini sudah senang bisa kembali. Memang tugasnya di ruang Dahlia? Di ruang Dahlia. Jadi sudah merasa aman sekarang? Senang bisa kembali? Ini semua teman-temannya sudah lega semuanya bisa kembali ya? Iya. Nggak perlu panas-panasan lagi ya? Iya. Oh, kedinginan ya? Karena jaga 24 jam. Oke. Nah ini dokter, saya boleh izin masuk ke ruang perawatan? Ke ruang perawatan, nah Albi saya akan mengajak Anda ke ruang perawatan. Nah di sini tempat pasien-pasien yang ada salah satu korban gempa ya dok ya? Yang dirawat ya? Oh ya, apa yang kemarin dievakuasi apa ya? Dari pesawat ya Palu? Dari heli. Gimana kondisi sekarang? Dari Palu. Gimana kondisi sekarang Opa? Oh luka kaki. Penangannya seperti apa dokter? Oh baik. Nanti rencanakan operasi. Oh, oke. Ya. Ketika datang kami terima di IGD, dilakukan asesmen oleh dokter di sana, dilakukan pemeriksaan penunjang. Kebetulan kami juga sudah ada tim dokter bantuan dari Kemenkes. Sehingga operasi bedah tulang bisa dilakukan. Waktu kita bertemu pertama kali waktu itu kan belum ada bantuan dari dokter dari pihak manapun, jadi masih mengandalkan tim dokter dari TC Healers. Sekarang bantuan dokter sudah cukup banyak ya? Ya, kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan dengan hasil koordinasi yang baik sehingga ini sudah 2 tim. Tim pertama itu dari Rumah Sakit Wahidin dan juga Leimena. Ada dokter ortopedi, kemudian anestesi dan tenaga lainnya. Itu mereka sudah bisa melakukan 8 operasi. Masih beberapa kasus yang gawat waktu itu yang anak. Dan sekarang sudah sedang dalam perawatan. Tadi sudah pulang juga. Dan
sekarang sejak hari Minggu Sabtu malam, tim kedua dari RSCM sudah datang. Ada 6 orang, dan direncanakan hari ini juga akan ada operasi. Operasi. Dokter, ini pertanyaan terakhir. Kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit TC Healers? Bantuan dokter sudah datang. Kemudian beberapa ruangan sudah hijau. Dinyatakan hijau itu berarti sudah aman ya. Pasien sudah bisa dirawat di dalam ruangan. Operasi sudah berjalan. Apa lagi yang dibutuhkan, Dok? Baik, di masa tanggap bencana ini, paling tidak sampai tanggal 8 dan mungkin lanjut, tentu kami siap untuk kasus-kasus trauma. Kasus trauma, sehingga beberapa kebutuhan terkait juga dengan bahan habis pakai, alkes dan obat-obatan itu sudah kami komunikasikan juga dengan Kementerian Kesehatan. Oke, dan itu dari Kementerian Kesehatan berkomit akan tetap memantau dan membantu rumah sakit ini ya, Dok? Sudah sebagian juga lewat jalur yang cukup cepat. Kementerian Kesehatan sudah ada beberapa yang masuk logistik, kemudian juga tim dokter juga membawa juga obat-obatan, sehingga sangat membantu kami, sehingga tidak ada keterlambatan. Oke. Jadi memang Albi dalam masa tanggap bencana ini rumah sakit memang yang harus paling penting kalau kita bilang tidak didahulukan, tapi harus diperhatikan, sangat penting karena ini jadi tujuan utama buat evakuasi, bahkan buat untuk merawat pasien, dan tidak cuma pasien yang sudah dirawat inap terlebih dahulu, tapi juga korban-korban pasca bencana. Dan sekarang kondisi pasien semoga cepat membaik ya, Pak ya, dan siap operasi besok. Siap, harus siap dong, biar cepat sembuh ya. Iya, Pak. Senyumnya manis banget ya orang-orang Flores ya. Bagus-bagus, ini senyumnya bikin baper, Albi, dan memang itu menjadi penyemangat. Walaupun dalam masa bencana, orang-orang di Flores ini itu tetap tersenyum. Dan itu bikin saya semangat untuk kerja terus, untuk memberitakan bahwa meskipun dalam kondisi darurat atau kondisi yang kita bilang tidak ideal, tapi orang-orang Flores tetap memiliki semangat hidup. Albi. Terima kasih banyak Irin atas informasinya. Semoga pasien korban bencana gempa bumi di Flores bisa segera ditangani dengan efektif. Dan bagi Irin sendiri, jaga kesehatan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih Irin.